Untuk penjelasan berikutnya adalah ada di buku halaman 198. Sekali lagi, silakan dilihat untuk penjelasan materinya ada di halaman 198 dengan judul Laporan Keuangan Konsolidasi dengan Anak Perusahaan Kepemilikan Pengendali. Nah, ini kalau tadi ya ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasi atau neraca konsolidasi. Tapi untuk yang sekarang adalah laporan keuangan konsolidasi. Jadi ini laporan keuangan keseluruhan. Mencakup laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Nah, untuk datanya adalah sudah ada di buku, namun ini saya buat ringkasannya sebelum masuk ke pembahasannya ya, yaitu untuk PT Indo ada debit kredit dan PT ANA terdapat debit dan kredit, ada kas piutang persediaan tanah bangunan, investasi di PT ANA, harga pokok penjualan, depresiasi, biaya lain-lain, dividen, akumulasi depresiasi, utang dagang, utang wesel, saham biasa, laba ditahan awal periode, penjualan, dan pendapatan dari PT Anak. Nah, sekali lagi untuk investasi di PT Anak di kolom debit PT Indo ini dalam ujian akan saya blok ya menjadi hitam sehingga mahasiswa diminta untuk uh, mencari ya nilai ini. Demikian juga dengan pendapatan PT Anak di kolom kredit PT Indo ini juga akan saya blok ya sehingga mahasiswa diminta untuk mencari hitungan itu ya. Oke. Oke, kemudian kita akan melanjutkan yaitu mengenai informasi yang terdapat di buku itu ya, bahwa informasi tentang pembelian saham PT Anak oleh PT Indo, bahwa PT Indo membeli 80% saham PT Anak sebesar Rp310.000 ya. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non pengendali diestimasi Rp77.500. Dari informasi ini kita bisa mendapatkan data bahwa investasi PT Induk 80% saham itu nilainya adalah 310, kemudian nilai wajar minoritas atau kepentingan pengendali 20% itu 77.500. Ya, ini informasinya. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah membuat jurnal eliminasi pada tanggal pembelian saham, yaitu jurnal keempat, yaitu karena membeli saham maka jurnalnya adalah investasi di PT Anak dengan nilai 310. Kemudian kreditnya adalah kas ya sebesar Rp310.000. Kemudian dari sini kita akan membuat ya, perhitungan investasi pada tanggal 1 Januari. Ya. Perhitungan investasi pada tanggal 1 Januari 2001. Ya, untuk cost of investment atau nilai wajar dari nilai wajar dari total investasinya ya. Itu adalah kita lihat dulu di sini adalah nilai untuk 80%, kemudian yang di sini adalah nilai untuk 20% ya. Karena seperti tadi dalam konsepnya ada ya kepemilikan mayoritas pengendali dan kepentingan non pengendali atau minoritas 80% dan 20%. Kebetulan untuk yang ini juga 80% dan 20%. Untuk yang 80% nilainya adalah 310.000, kemudian dijumlah dengan yang 20% yaitu yang nilainya 77.500 sehingga total ya biaya proyek investasi nilai wajarnya dari PT Anak itu adalah 387.500 ya. Atau bisa juga Anda hitung dengan 310.000 dibagi 80% jumlahnya
387.500 ya. Oke, berikutnya adalah saham PT Anak 200.000, laba ditahan PT Anak 100.000 sehingga jumlahnya total ya. Ekuitas PT Anak 300.000 dikalikan dengan kepemilikan totalnya ya 80% dan 20% ya 100% sehingga jumlahnya 300.000 rupiah. Kemudian selisihnya adalah ya 387.500 dikurangi 300, selisih totalnya adalah 87.500. Kemudian jangan lupa kita juga akan menghitung kepemilikan minoritas, yaitu jumlahnya yang ini ya 387.500 dikalikan kepemilikan non pengendali 20% sehingga jumlahnya 77.500. Oke, berarti kita sudah mendapatkan data bahwa selisihnya 87.500, kemudian kepemilikan minoritasnya adalah 77.500 dan nilai wajar totalnya ya nilai wajar totalnya 387.500. Kemudian berikutnya kita akan membuat ya menghitung rincian selisihnya itu ya, yaitu dengan menggunakan tabel ya. Informasi dari yang sudah kita peroleh di data itu menyebutkan bahwa persediaan itu ada kenaikan 5.000, kemudian tanah ada kenaikan 10.000, bangunan dan peralatan ada kenaikan 60.000 sehingga total selisih 100%-nya adalah 75.000 rupiah. Dari sini kita bisa memasukkan dalam penghitungan goodwill ya, karena kita ingin mencari goodwill-nya, kita akan menghitung dengan diagram, yaitu nilai wajar atau cost of investment, harga perolehannya adalah 387.500, kemudian nilai buku net asetnya adalah 300.000, kemudian ada selisihnya diambilkan dari sini ya, yaitu 75.000 sehingga nilai wajar net asetnya adalah 300.000 tambah 75.000 sehingga jumlahnya 375.000. Nah, kemudian kita bisa menghitung goodwill yaitu selisih ya ini dengan yang di sini sehingga goodwill-nya bisa kita hitung sebesar 12.500. Ya, oke, ini sehingga kita bisa memperoleh informasi bahwa goodwill-nya adalah 12.500 ya. Berarti kita masukkan di sini goodwill-nya ya. 12.500 ya. Total selisih asetnya adalah persediaan tanah bangunan 75.000 sehingga bisa kita buat totalnya adalah ya 87.500 ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke pengisian kertas kerja ya kolom PT Anak ini. Kita akan memasukkan di sini ya dari data yang sudah ada ya di sini kita akan memasukkan data di kertas kerja ya kolom PT Anak. Oke, kita masukkan untuk penjualan ya 200.000. Pendapatan PT Anak tidak ada sehingga jumlahnya 200.000. Kemudian harga pokok penjualan 115.000, depresiasi amortisasi 20.000, kemudian penurunan goodwill belum ada, biaya lain-lain adalah 15.000 sehingga jumlahnya 150.000 dari sisi debit. Untuk sisi kreditnya adalah 200.000. Untuk pendapatan minoritas tidak ada, belum ada, sehingga pendapatan bersih adalah selisih kredit dengan debit, yaitu jumlahnya adalah 50.000 rupiah. Dari sini kita kemudian masukkan 50.000 ini di kolom di sel pendapatan bersih di bawahnya ya.
Kemudian kita masukkan lagi laba ditahan awal periode 100.000 ditambah pendapatan bersih yang di atas 50.000 sehingga jumlahnya 150.000. Kemudian dikurangi dengan dividen yaitu 30.000 sehingga jumlahnya 150.000 dikurangi 30.000 120.000 rupiah. Oke, kemudian ini laba ditahan akhir periode kita masukkan di bawah di sini. Laba ditahan akhir periode dimasukkan di posisi keuangan. Berikutnya kita akan masukkan untuk sisi aset ya. Dari sisi aset kita masukkan kas 75.000, piutang 50.000, persediaan 75.000, tanah 40.000, bangunan 600.000, investasi PT Anak belum ada, goodwill belum ada, selisih belum ada, dan total debitnya adalah 850.000. Kita lanjutkan untuk akumulasi depresiasi 320.000, utang dagang 100.000, utang wesel 100.000 juga, saham 200.000, kepentingan minoritas belum ada, dan total kreditnya adalah 840. Ini adalah sama ya, total debit dan total kredit ya, gitu. Kemudian dari sini kita bisa ya membuat kesimpulan yang menentukan bahwa untuk PT Anak, kolom PT Anak itu pendapatan bersihnya ya. Pendapatan bersihnya adalah 50.000 dan dividennya 30.000. Nah, ini kemudian kita ya masukkan sebagai data kita ya. Untuk data kita di selanjutnya ya, kita masukkan di sini 50.000, kita masukkan di sini ya. Hasil pengisian kerja kolom anak yaitu pendapatan bersih PT Anak 50.000 dan dividennya kita masukkan di sini juga ya. Ya, 30.000. Oke. Ya, ini pendapatan bersih 50.000 dan dividen 30.000 rupiah. Oke. Nah, berikutnya adalah sebelum kita mengisi data untuk jurnal ekuitas, kita akan mengisi dulu yaitu tabel amortisasi. Sudah ada datanya yaitu persediaan selisihnya 5.000, tanah 10.000, bangunan 60.000, totalnya 75.000, goodwill 12.500 dan totalnya 87.500. Terdapat ya informasi dari manajemen di sini ya, diasumsikan bahwa manajemen PT Indo menetapkan bahwa pada akhir tahun 2000X1 terdapat penurunan nilai goodwill dari PT Anak sebesar 3.125 rupiah. Sehingga kita masukkan untuk goodwill ada penurunan sebesar 3.125 ya. Kemudian kita akan, karena ini tabel amortisasi, kita buat ini selisihnya dari 100, kita jadikan selisihnya untuk khusus PT Indo menjadi selisih 80%. Untuk persediaan selisihnya menjadi 4.000. Untuk tanah selisih 80%-nya menjadi 8.000. Untuk bangunan selisih ya 80%-nya menjadi 48.000 sehingga total selisihnya ada 60.000. Kemudian juga goodwill 310 ya 3.125 itu selisih 80%-nya adalah 2.500 sehingga totalnya 62.500. Kemudian untuk umur ekonomi ya, umur ekonominya untuk persediaan itu tidak ada karena ada informasi dia sudah terjual. Untuk tanah tidak ada depresiasi ya, tidak bisa didepresiasi. Kemudian untuk bangunan itu 10 tahun sehingga per tahunnya didepresiasi 4.800 ya. Jumlahnya
4.500, kemudian ditambah dari amortisasi goodwill 2.500 sehingga jumlahnya adalah 7.500. Nah, berikutnya adalah setelah kita tahu tabel amortisasi, berikutnya kita akan membuat yaitu jurnal ekuitas berdasarkan data dari yang sudah kita buat tadi, kolom PT anak, ada pendapatan bersih PT anak dan dividen PT anak, dan juga tabel depresiasi amortisasi ini. Yang pertama adalah jurnal nomor 5 untuk mencatat investasi, untuk mencatat pendapatan PT anak besarnya adalah 50.000 dikalikan 80%, yaitu investasi di PT anak 40.000, debit kreditnya adalah pendapatan PT anak 40.000 kali 50.000 kali 80%, 40.000. Berikutnya adalah jurnal nomor 6 untuk mencatat pembagian dividen PT anak besarnya adalah 30.000 kali 80%, yaitu kas 24.000, investasi kredit 24.000. Jurnal yang nomor 7 untuk mencatat laba dari persediaan yang sudah terjual, yaitu di sini sudah terjual di sini, yaitu pendapatan PT anak debit 4.000 dan kreditnya adalah investasi PT anak 4.000. Berikutnya adalah untuk mencatat depresiasi amortisasi bangunan dan goodwill bangunan dan goodwill, yaitu 7.300 untuk pendapatan PT anak debit, kreditnya adalah investasi PT anak kredit 7.300. Dan jangan lupa di sini adalah pendapatan bersih PT anak 50.000 adalah kepemilikan 100% Dividen juga di sini adalah kepemilikan 100% penuh Kalau di sini penghitungannya kepemilikan pendapatan PT anak kepemilikan mayoritas, berarti di sini kita juga akan menghitung pendapatan dari non pengendali atau minoritas, yaitu 50% kali 20% sama dengan 10.000. Demikian juga dengan dividennya 30.000, di sini kita menghitung dividen mayoritas atau pengendali, kita akan menghitung dividen non pengendali atau minoritas 30.000 kali 20% sama dengan 6.000 Di samping kita membuat jurnal metode ekuitas, kita akan juga menghitung pendapatan non pengendali dan dividen non pengendali. Oke. Berikutnya adalah kita lanjut, kita akan menghitung neraca saldo investasi dan neraca saldo pendapatan PT anak. Neraca saldo investasi dan neraca saldo pendapatan PT anak berdasarkan perhitungan sebelum-sebelumnya Oke, untuk neraca saldo investasi PT anak adalah jurnal pertama debit dari yang pertama 310, kemudian jurnal yang kelima investasi debit 40.000, kemudian jurnal yang keenam investasi kredit 24.000, jurnal yang ketujuh investasi kredit 4.000, jurnal yang ke-8 investasi kredit 7.500, sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah debit 314.700. Ini sama dengan penghitungan di awal ini Nah, ini cara menghitungnya nih. Investasinya berapa? 314.700 dari menghitung neraca saldo investasi PT anak. Berikutnya adalah kita akan menghitung neraca saldo pendapatan PT anak.
Jurnal nomor 5 pendapatan PT Anak ada ya. Jurnal nomor 5 pendapatan kredit 40.000, jurnal nomor 5 kredit 40.000. Jurnal nomor 6 tidak ada ya. Jurnal nomor 7 ada pendapatan debit 4.000, 7 debit 4.000. Jurnal nomor 8 ada pendapatan debit 7.500, di sini 7.500 jurnal nomor 8. Sehingga kita bisa menentukan berapa saldo pendapatan PT Anak, yaitu kredit 28.700. Ini sama dengan penghitungan yang ada di awal ya. Pendapatan dari PT Anak adalah jumlahnya 28.700. Yaitu nanti ini ya, investasi dan pendapat ini mahasiswa harus mencari perhitungannya. Oke, semoga bisa ya, dan yakin harus bisa. Oke, berikutnya adalah setelah kita membuat jurnal ya, ekuitas, berikutnya juga sudah membuat neraca saldo investasi di PT Anak dan pendapatan PT Anak. Berikutnya adalah memasukkan ya ini ya, investasi dan pendapat ke kolom PT Induk ya. Berarti kita sekarang memasukkan di kolom PT Induk. Untuk pendapatan PT Anak masukkan di kolom PT Induk ya. 28.700, kemudian investasi 314.700 rupiah masukkan juga di kolom PT Induk di kertas kerja ya, laporan konsolidasi ya. Nah, berikutnya baru kita mengisi ya berdasarkan data sebelumnya ya, yaitu penjualan 400.000 ditambah dengan pendapatan PT Anak sehingga kreditnya adalah 428.700. HPP 170, depresiasi amortisasi 50, penurunan nilai goodwill belum ada, biaya lain-lain adalah 40.000, sehingga total debitnya adalah ya 260.000. Ini sebagai pengurang dari total kredit ya, dari total kredit 428, sehingga pendapatan bersihnya adalah 168.700. Nah, ini kemudian kita turunkan di bawah ya, pendapatan bersih di sini 168.700. Laba ditahan 1 Januari atau awal periode 300.000. Kemudian kita jumlahkan ya, 468.700 dikurangi dengan dividen 60.000, sehingga kita peroleh laba ditahannya adalah 408.700. Ini dividen mengurangi dividen ya. Kemudian untuk kas ya, kasnya adalah 194.000. Kemudian piutangnya adalah 75.000, persediaan 100.000, tanah 175.000, bangunan 800.000. Kemudian investasi sudah, goodwill belum ada, selisih belum ada, dan total debitnya adalah 1.658.700. Akumulasi depresiasi 450.000, utang dagang 100.000, utang wesel 200.000, saham 500.000, laba ditahan sudah ada dari yang di atas di sini. Kemudian ya, kepentingan minoritas belum ada, sehingga total kreditnya adalah 1.658.700. Ini sama dengan yang ada di debit, berarti ini sudah benar ya. Oke, berikutnya adalah setelah kolom PT Induk dan PT Anak sudah selesai, kita akan membuat ya neraca, membuat jurnal eliminasi. Tetapi sebelumnya membuat jurnal eliminasi, kita tampilkan dulu data awalnya, yaitu
bahwa investasi PT Anak itu jumlahnya 314.700, pendapatan PT Anak itu jumlah kreditnya 28.700, dan ada data tentang ya perhitungan selisih aset termasuk juga depresiasi amortisasi ya. Kemudian intinya dari jurnal eliminasi di sini adalah mengeliminasi ini yang pertama ya, eliminasi di sini, mengeliminasi investasi ya. Kemudian mengeliminasi pendapatan PT Anak. Oke, itu poinnya ya. Nah, jurnal yang nomor 11 dulu ya. Di buku nomor 11, saham ya. Saham di debit 200.000, laba ditahan debit 100.000, selisihnya adalah yang sudah kita hitung 87.500. Ini ya, selisihnya. Kemudian investasinya, nah investasi ya, ini debit sekarang di kredit ya, berdasarkan data di awal, yaitu pembelian 310. Kepentingan minoritas ya atau non pengendali ya, yang sudah kita hitung 77.500. Berikutnya adalah kita akan menghitung ya jurnal eliminasi pendapatan. Pendapatan di sini adalah kredit sehingga harus didebet. Pendapatan PT Anak yang sudah kita hitung sebelumnya adalah 28.700, dividen yang sudah kita hitung juga ya 24.000 dari 30 kali 80%. Kemudian investasi ya sisanya ya 4.700, sehingga kalau kita jumlahkan 310 ditambah ya 4.700, 14.700. Nah, ini sama dengan di sini ya. Debitnya 314.700, total kreditnya juga sama 314.700. Jadi investasinya 0. Kemudian berikutnya adalah jurnal nomor 10, pengakuan adanya pendapatan dan dividen minoritas yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu pendapatan minoritas atau non pengendali adalah 10.000, dividen minoritas atau dividen non pengendali adalah 6.000, dan kepentingan minoritasnya adalah selisihnya ya. Gitu. Berikutnya adalah jurnal ke-12 untuk pengakuan adanya ya di sini. Ya, bangunan persediaan tanah ya, yaitu persediaan yang sudah terjual ya menjadi 5.000, kemudian tanah naik 10.000, bangunan ada kenaikan 60.000, goodwill ada kenaikan 12.500, dan selisih ya 87.500. Sehingga selisihnya di sini ya, debit 87.500, jurnal nomor 12 di kredit 87.500, sehingga selisihnya sudah 0 ya. Berikutnya adalah jurnal untuk mencatat depresiasi amortisasi dari bangunan peralatan ya, yaitu jumlahnya 6.000. Oke. Berikutnya adalah untuk mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu di sini 3.100 dan di sini adalah 3.125.000 ya. Kemudian kita hitung ya, berikutnya kita akan memasukkan nilai eliminasi itu ke dalam kolom ya, eliminasi debit dan kredit. Oke, yang pertama adalah ya ini jurnal nomor 11 eliminasi, yaitu saham debit
200.000, kemudian laba ditahan 1 Januari ya dapat 100.000, kemudian selisih dapat 87.500, kemudian bagian sisi kreditnya adalah investasi dan kepentingan minoritas non pengendali, yaitu investasi ya. Investasi 310, kemudian kepentingan non pengendali 77.500. Jurnal berikutnya nomor 9 ya, pendapatan, dividen dan investasi. Pendapatan ya. Pendapatan PT Anak jurnal nomor 9 debit ya, di sini 28. Kemudian dividen. Dividennya ya ini. Jurnal nomor 9 24.000. Kemudian berikutnya adalah investasi di kredit jurnal nomor 9 ya 4.700. Kemudian berikutnya jurnal nomor 10 ya, pendapatan minoritas, dividen dan kepentingan minoritas. Ini intinya adalah non pengendali semua, pendapatan, dividen dan kepentingan non pengendali semua ya. Oke, jurnal nomor 10 adalah pendapatan minoritas non pengendali. Kemudian dividen berikutnya ya ini dividennya untuk minoritasnya, kemudian ya kepemilikan minoritasnya juga. Oke, berikutnya jurnal nomor 12 ya, untuk pengakuan adanya kenaikan aset dan eliminasi selisih. Harga pokok penjualan jurnal nomor 12 5.000, kemudian ya, tanah jurnal nomor 12 10.000, bangunan 60.000. Kemudian juga dengan goodwill jurnal nomor 12 debit 12.500, kemudian selisih ya, 87.500. Berikutnya adalah jurnal nomor 13 mencatat depresiasi amortisasi ya. Jurnal nomor 13 6.000. Kemudian jurnal berikutnya 13 oke 6.000. Kemudian berikutnya terakhir jurnal penurunan nilai goodwill ya, penurunan nilai goodwill jurnal nomor 14 ya, penurunan nilai goodwill jurnal nomor 14, dan berikutnya goodwill ya. Oke. Setelah selesai membuat perhitungan ya, kolom debit dan kredit eliminasi, kita menghitung ya, kita jumlahkan dulu, kita jumlahkan hasilnya adalah 52.500. Karena ini adalah pendapatan bersih, maka kita taruh di sini ya 52.825. Kita jumlahkan lagi ya, hasilnya adalah 152.850. Karena ini adalah laba di tanah air periode, kita turunkan di bawah di sini ya. Oke, itu. Berikutnya kita jumlahkan ya, kolom untuk posisi keuangan kita jumlahkan sehingga jumlah kreditnya adalah 522.825. Nah, berikutnya adalah kolom kredit, kita jumlahkan ya. Tidak ada, kita jumlahkan lagi ya, ada jumlahnya yaitu 30.000 ya, 30.000. Karena ini adalah laba ditahan akhir periode, maka kita turunkan di bawah di sini laba ditahan akhir periode.
Kemudian di sisi posisi keuangan kita jumlahkan, hasilnya adalah 522.825. Kemudian terakhir kita mengisi kolom saldo konsolidasi ya. Penjualan kita jumlahkan 600, kemudian pendapatan kita jumlahkan dan kita minus karena di sini ya 0, sehingga jumlahnya adalah 600 dan 0, 600. HPP kita jumlahkan ya. Kemudian berikutnya depresiasi kita jumlahkan juga. Penurunan goodwill kita jumlahkan juga. Biaya lain-lain kita jumlahkan juga di sini. Dan hasilnya adalah total ya, debitnya adalah 424.125.000. Ya, ini. Kemudian kita membuat selisih antara total kredit dengan debit ya. Total kredit dengan debit hasilnya adalah kita mendapatkan angka 175.875, kemudian pendapatan minoritas ada ya, yaitu minus ya, ini minus, kemudian hasilnya adalah 165.875. Nah, ini kemudian ini kita turunkan di bawah di sini 165.875, kemudian laba ditahan kita jumlahkan 300 tambah 100 di minus 100, hasilnya adalah 300. Kita jumlahkan 300 dan 165.875, 465. Dividennya adalah kita jumlahkan dan kita kurangi ya, hasilnya adalah 60.000 ya. Ini pengurang sehingga kita kurangkan ya, 465.875 kurangi 60, hasilnya adalah 405.800. Kemudian ini kita turunkan di bawah ya, 405.875. Kemudian kita sekarang mengisi di kolom neraca, kas dan piutang kita jumlahkan. Kemudian piutang juga kita jumlahkan. Persediaan kita jumlahkan juga. Untuk tanah 175 tambah 40 ditambah 10 ya, karena debit. Kemudian bangunan 800 tambah 600 ya, ditambah 60 ya. Kemudian investasi 314.700 ya, di minus 4.700 dan dikurangi 310 sehingga hasilnya 0. Kemudian goodwill bertambah 12.500 di minus 3.125 jadi 937. Selisih bertambah dan berkurang sehingga jadi 0. Kemudian kita jumlahkan kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, investasi, goodwill, dan selisih. Hasilnya adalah ini 2.263.775. Depresiasi amortisasi kita jumlahkan. Hutang dagang juga kita jumlahkan. Hutang wesel kita jumlahkan lagi. Ya, saham 500 tambah 200 di minus 200 menjadi tetap 500. Laba ditahannya tetap sudah ada, kepentingan minoritasnya kita tambahkan di sini. Sehingga jumlahnya adalah untuk total liabilitas dan ekuitas 2.263.375. Nah, ini sama. Berarti penghitungan untuk ya kolom kertas kerja keuangan konsolidasi sudah benar ya. Sekali lagi kami harapkan dari mahasiswa untuk selalu membuat latihan ya berkaitan dengan ini. Karena untuk output atau kompetensi utama dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa membuat kertas kerja ya
laporan keuangan konsolidasi. Dan ini harus dikerjakan atau harus ada latihan ya supaya bisa diselesaikan dengan lancar dan cepat ya. Oke. Nah, untuk lancar kemampuan Anda mahasiswa, ini ada soal ya PR ya di halaman 244 soal dengan kode S529 ya. Silahkan dikerjakan. Sekali lagi untuk PR-nya adalah S529 dengan halamannya 244 dan di sini sudah ada keterangan datanya ya. Ya, datanya ini. Oke, itu ya berkaitan dengan datanya. Oke, ya demikian dari saya. Semoga mahasiswa bisa memahami dengan lancar dan diharapkan bisa mengerjakan PR juga tanpa ada kesulitan. Dan kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.